Oke, jadi gini ya Bray, kronologisnya tentang si uang itu yang di mention sama gue di vlog sebelumnya. Sebelumnya gue beli kopi dulu ya Bray. Nonton videonya sampai habis, siapa tahu lu bisa belajar sih dari sini ya Bray. Oke bang, anterin kadinya banyak. Siap, masih ada Kak. Gini loh Bray, awal tahun ini gua itu kan bermain bisnis komoditi. Ntar lah di mobil ya ceritanya. Lanjut ya Bray. Nah, jadi dari bulan kurang lebihnya Februari ya 2023 gue itu bermain komoditi. Komoditinya apa? Udang. Udangnya ngambil dari Bangka. Nah, yang memperkenalkan bisnis ini adalah teman gue. Jadi awalnya subscriber dia. Cuma memang dia udah berapa kali beli dari gue mobil tuh mungkin 4 kali ya. Kenalnya juga udah lama Bray, zaman gue di Karapitan sono, di garasi King Bin situ. Ya sudah, akhirnya berteman dan gue memang tahu dia ini berbisnis si udang. Akhirnya gue berinvestasi awalnya. Nyemplung duit lah di situ. Awalnya itu adalah kebutuhan untuk pasar. Gue inget banget tuh, yang gue ikutin pasar pertama tuh pasar Ciluar Bogor tuh Bray. Nah singkat cerita, gue tadi masukin ke pasar Ciluar. Itu kalau nggak salah 500 kilo ya pertamanya. Dia kan paymentnya per minggu tuh Bray, jadi nggak cash-cashan tuh si pasar deh. Terus terjadi paymentnya oke, nggak ada kendala lah, dari hulu ke hilirnya semua aman. Bisnisnya sih oke sih menurut gue ya. Sampai banyak pasar lah, kan berkembang tuh si bisnis teh. Market ini memang punya si teman gue itu, karena dia kan sudah duluan. Nah cuma volumenya selalu bertambah dan gue selalu ikut di situ gitu. Contoh misalnya ada penambahan 2 ton, nah gue ngambil 750 kilo, sisanya temen gue gitu. Dari pasar gua dia juga berincome lah. Contoh misalnya gini, pasar A itu minta 2 ton, kita bagi 2 misalnya, modalnya 1 ton. Gua ngemodalin 1 ton kan. Nah dari hasil yang 1 ton gua itu gua bagi lagi untuk teman gua gitu, karena gua sadar ini pasarnya dia. Tapi ada juga pasar yang gua dapat full juga ada. Kurang lebih 5 pasar plus 1 restoran. Pokoknya restoran ada di Peak tuh. Itu berjalan, pokoknya tonasinya besar sampai di bulan Juli nih. Ini kacau, bukan kacau sih, cuma ya minggu keempat di bulan Juli itu gue inget banget. Nah di bulan Juli, di minggu keempat itu gue dapat kabar bahwa gagal panen si tambak. Berarti di hulunya nih bermasalah lah ya. Akhirnya berdampak ke market gue kan, jadi kita tidak bisa supply si udang-udang itu. Masalahnya gini Bray, jadi di saat waktu gue tonase gue membengkak gitu ya, permintaan gue besar, gue itu ngajak orang Bray sebagai investor. Gue ngajak adik gue ngajak temen gue, pokoknya circle gue lah. Karena gue memang punya prinsip so iye ya, kalau bisa maju bersama kenapa tidak gitu. Jadi gue ngajak sobat gue. Memang tonasinya nggak gede sih. Contoh misalnya gini, gue dapat penambahan 1 ton, misalnya 500 kilonya diambil sama gue. Nah 500 kilo ini yang gue sebar ke teman-teman atau ke keluarga gue. Nah setelah tadi gagal panen di bulan Juli minggu keempat, inilah nih. Lanjut ya Bray, kemarin gue habis baterai. Jadi gini, setelah gagal panen itu yang bulan Juli minggu keempat itu, di bulan Agustus temen gue nih yang dia runningin udang, dia ngomong, bro duit udang itu nggak diambil dulu ya, masih di pasar. Alasannya biar si pasar-pasar ini masih terikat sama kita. Jadi once kita udah panen lagi si tambak itu, kita bisa langsung masukin. Oh oke, gue sih ngikut aja. Karena dari pihak gue dan pihak investor-investor gue tidak ada yang rusuh gitu, nggak ada. Ini terjadi sampai bulan Oktober. Jadi duit modal dan sebagian keuntungan itu belum gue terima. Akhirnya gue bilang, bro kendalanya di mana? Gue bilang, ya nih pasar begini. Alasannya tuh selalu begitu, dan selalu pakai bahasa demi Allah ya, jujur-jujuran aja Jack gitu, selalu begitu. Bullshit lah. Nah akhirnya ya udah gue bilang, kalau memang butuh bantuan untuk nagih, sini sama gue gitu. Gue juga ada kok orang-orang yang buat nagih mah. Di situ aja dia masih ayo bareng ke pasarnya sama gue gitu. Nah
sampailah di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu tanggal 13 Oktober kemarin akhirnya dia mengakui bahwa duit udang itu dipakai buat apa? Dipakai buat tambang timah. Bisa gitu ya. Jadi si pasar itu sebenarnya sudah bayar dari bulan Agustus, Bray. Kan gagal panen Juli tuh. Ya udah tinggal nagih-nagihin doang dong. Ya udah. Terus dia akhirnya mengakui tanggal 13 Oktober hari Jumat tuh, kalau uang itu dipakai buat nyewa lahan timah di Bangka. Itu cager. Ntar ya Bray, lanjut ya. Jadi kebayang nggak Bray, pengakuan dia itu dia di bulan Agustus pakai duitnya tuh Bray. Dari bulan Agustus sampai bulan Oktober berarti dia ngebohong. Jadi pengakuan dia itu dia amsyong di timah itu 2 miliar 25 juta. Jadi duit udang itu yang kepake adalah duit gua dan teman-teman gua itu 460. Duit kakaknya sendiri itu 850 juta. Sisanya duit dia. Gue menyayangkan kenapa harus kagak ngomong gitu ya, dan tidak amanah aja kan. Maksudnya gue titipkan itu kan buat udang ya, bisnis udang. Ini malah buat yang lain kan aneh gitu. Zong lah, karena timahnya itu kadar timah yang dia sewa tuh lahan cuma 26 apa 28%, kagak laku. Sekarang sih gue masih menyelesaikan. Jadi tanggal 13 Oktober itu dia kan ke Bandung tuh, karena kebetulan itu dia tuh orang domisili sih di Sentul ya, di Bogor. Bininya orang Bangka, tapi bininya juga ada di Sentul. Kalau gue sih ngeliatnya ini memang bisnis timahnya kepleset. Salahnya itu dia pakai duit orang gitu, yang ada duit gue, dan itu ngefek ke kehidupan gue sehari-hari. Sudah jelas kehidupan salah satu investor gue ya, bupu gue, kemana-mana lah efeknya Bray. Ya karena kan kebutuhan orang berbeda-beda ya, lu nggak bisa nyamain gitu. Di tanggal 13 Oktober itu akhirnya kita bikin surat perjanjian yang akhirnya 2 minggu setelah tanggal 13 gue ketemu ibunya, gue ketemu dia. Jadi pas ketemu ibunya gue pengen menyampaikan dari sisi gue gitu, biar tahu, karena gue sudah tidak percaya sama orang yang ini. Ya wajar lah Bray, dia begitu masa gue masih percaya, bingung. Ya cash flow gue hancur Bray gara-gara dia. Bener-bener hancur aja. Sampai ke bisnis yang lain gitu, ke garasi Kingpin gue tidak bisa bayar tempat yang di Kemang. Gue mati-matian harus cari gaji buat pegawai gue. Ngefeknya parah sih. So far sih ada jaminan ya, tapi sampai detik sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 5 November ya. Ini aja gue belum menerima. Jadi jaminan itu sertifikat tanah. Dan gue kemarin ke tanahnya di Puncak, di Taman Bunga Nusantara. Kemarin gue kesana sama teman gue. Ini gue kasih lihat nih Bray. Nah sebelah sana Bray, nah sebelah itu tuh itu Taman Bunga Nusantara ya, Ibutin. Pak, atos. Ini gua habis cek harga pasaran tanah di sini. Nah itu tanahnya, maksud gue, gue bolak-balik ke sana juga kan harus pakai ongkos ya. Itu orang nggak mikirin kan, ongkos ke Depok ke rumah ibunya. Terus gue lihat tanah itu kan pakai ongkos, ngaco sih. So far sih yang gue tahu dia menempuh jalur perbankan ya. Pokoknya deadline dari gue itu tanggal 15 November. Jadi dari tanggal 13 Oktober ke 15 November gue ngasih waktu sebulan setelah dia jujur. Cuma kan prakteknya gue udah nungguin duit gue balik itu dari Agustus, berarti kan pertengahan Agustus, September, Oktober. Sekarang udah November, 4 bulan. Lo kira gue yayasan apa? Tapi ya ada beberapa hal preventif yang gue sudah siapkan. Mudah-mudahan sesuai perjanjiannya tanggal 15 November. Karena gue juga sebenarnya tidak mau tanah. Ya buat apa gue naruh duit, kenapa jadi dapet tanah? Waktu kemarin ketemu di Depok di rumah ibunya, gue juga bawa salah satu investor ya, temen gue bawa orang hukum, sama gue bawa kemarin tuh polisi. Tapi polisi ini adalah temen gue dan kebetulan dia juga invest di udang. Padahal yang gue bingung ya Bray, dia tuh tahu banget ya kan, dari subscriber jadi temen kan. Berarti dia tahu banget gue menjarain orang gara-gara kasus duit-duitan perbokis-bokisan gitu ya. Kan alasannya dia adalah gue tidak niat nipu, gue tidak niat ini itu, tapi apapun alasannya pakai duit orang nggak ngomong, ya menurut gue itu udah salah banget sih. Itu
Itu yang gue sayangkan, kenapa dia berani melakukan itu gitu. Nanti gue update lagi ceritanya gimana. Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja ya, tidak ada drama-drama, tidak harus gue berurusan sama hukum ya. Ya gue juga masih kekeluargaan, cuma ya lihat perkembangannya aja dia seperti apa gitu. Gue juga pengen banget ngobrol sama kakaknya. Kakaknya pernah detailing di gue tuh. Kakaknya juga baru tahu kalau duitnya dipakai kan. Nah lebih parahnya lagi Bray, pengakuan dia kan dia pakai duit itu di bulan Agustus ya. Di bulan September kalau nggak salah, dia minta tolong ke gue untuk dicarikan investor lagi untuk si udang ini. Padahal berarti kan dia sudah memakai duit gue itu kan. Berarti dia memang in purpose kan. Dia tahu si duit yang dia minta buat udang itu padahal bukan buat udang kan. Dan gue juga tahu cicilan dia tuh banyak Bray. Di saat dia mau menyelesaikan katanya via perbankan lah, kayaknya sulit sih. Cuma ya kita lihat aja. Ya sudah, begitu saja ya Bray vlognya. Don't forget to like and subscribe and leave a comment below. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Stay classy, be gentle, and stay away from Maho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.